Salam sehat. Saya menuju ke rumah sakit BP Batam atau RSBP, mau wawancara Dr. Afdalun Hakim. Dia dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dan juga direktur RSBP Batam. Tidak banyak dokter yang mau mengabdi di kampung halaman. Dan Dr. Afdalun, putra Kepulauan Riau, lahir di Dabo Singkep, memutuskan mengabdi di Batam. Dan ini dokter yang luar biasa, karena dokter jantung itu adalah dokter yang memahami dan organ vital manusia. Dr. Afdalun ini adalah dokter yang pertama melakukan operasi pemasangan ring jantung di Batam. Dan dia juga ikut mengedukasi untuk masalah kardiologi atau kesehatan jantung. Baik itu melalui riset, melalui tulisan di media, melalui wawancara ini. Nah, hari ini saya akan bertemu beliau di rumah sakit BP Batam yang sekarang jauh berubah lebih baik. Dan kita akan lihat apa saja perubahan yang dilakukan Dr. Afdalun di RSBP Batam. Selamat siang, Dok. Siang. Baik, Pak. Sehat, Pak. Iya, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih nih, Pak, waktunya di tengah kesibukan di RSBP. Alhamdulillah. Ya, ini kadang-kadang waktunya nggak jelas. Kapan tiba-tiba banyak kegiatan, tiba-tiba sedikit santai. Ini kebetulan hari ini, alhamdulillah mungkin karena tahu Pak sampai mau datang kali ya, santai. Biasanya suka ada rapat-rapat yang unpredictable gitu, tiba-tiba harus ke top center kemana gitu. Iya. Ya ini saya lagi santai. Saudara, saya bersama Dr. Afdalun Hakim, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga direktur rumah sakit BP Batam. Nah, tidak banyak sebenarnya dokter spesialis yang mau mengabdi ke kampung halaman. Dan Pak Afdalun dari Dabo Singkep dan kuliah ke Fakultas Kedokteran UI dan sekarang mengabdi di Batam dan Kepulauan Riau. Gimana dulu ceritanya, Dok, ketika dari Dabo sampai ke Jakarta? Kita kilas balik dulu ya. Jadi saya tuh selalu menyebutkan saya dalam ada beberapa hijrah saya. Hijrah pertama, hijrah saya dari Dabo, kampung halaman saya, tahun 79 ke Jakarta. Dimana kali itu saya pindah sekolah dari SMA Dabo ya ke SMA Jakarta. Waktu itu karena apa? Karena saat itu sekolah di Dabo itu kita kurang guru. Dimana kalau habis lebaran, bulan puasa habis lebaran, itu guru-gurunya kebetulan itu dari Padang, Sumatera Barat. Mereka berasal dari sana. Ketika habis lebaran, mereka pulangnya nanti kita 2-3 bulan. Sehingga kita selama 2-3 bulan habis lebaran itu sekolahnya seperti anak TK, malah parah lagi. Anak TK pulang jam 9, kan pulang jam 8. Jadi kami main ke pasar. Nah, itu saya melihat, wah ini kalau begini sekolah, saya bilang sama orang tua saya, ini nggak bisa kuliah di perguruan tinggi di Pulau Jawa kalau sekolah kayak begini. Ini saya mengajukan kepada orang tua saya, kalau pengen saya bisa kuliah, pindahkan saya ke Pulau Jawa. Itu saya juga
cuman mengajukan saja, karena saya tahu bahwa orang tua saya bukan yang mampu. Orang tua saya pegawai negeri, menyekolahkan anak ke Jakarta itu biaya besar. Dan saya tanpa harapan bahwa iya apa enggak diterima. Ternyata orang tua saya merespon, dia setuju saya dipindahkan, untuk pindah ke Pulau Jawa, itu pilihannya ke Jakarta. Dok, apa yang ingin dokter sampaikan kepada anak-anak Kepulauan Riau yang memang kita ini kan provinsi yang begitu banyak pulau. Artinya Pak Abdul semua sudah membuktikan dari Dabo Singkep di pulau paling ujung di selatan Kepulauan Riau bisa menembus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, saya waktu itu memang niat untuk sekolah itu besar, ya, niat sekolah besar, niat untuk belajar juga besar, ya. Saya flashback daripada apa yang telah saya lakukan untuk pengalaman hidup saya ini, jangan pernah takut bermimpi, ya. Kalau mimpi itu terus kita ulang, harapan kita terus kita lakukan, ya. Ada istilahnya the power of dream. Saya percaya itu karena saya sudah melaksanakan banyak hal terkait dengan power of dream. Nah, ketika kita sudah punya power of dream, kemudian kita fokus dengan power itu, dan itu terus kita sertifikasi dan benak otak kita, ternyata cepat atau lambat dia akan come true. Banyak anak-anak daerah, Pak Adalun, itu ketika bersaing di Jakarta, ibu kota, ya, itu minder gitu. Apa yang bisa Pak Abdul sarankan supaya mereka tidak minder gitu? Ya, sebenarnya saya juga awalnya mungkin ya jiper juga ya. Bayangkan saya pindah dari kota kecil ke kecamatan yang menurut saya ya mungkin nggak tertangkap radar ya sama orang Jakarta ya. Kemudian saya pindah langsung ke ibu kota Jakarta yang ibu kota negara, sekolahnya udah pasti hebat-hebat, ya kan? Kayak saya pertama kali ditawarkan masuk SMA 1, saya nggak berani. Saya bayangkan pindah dari SMA Dabo yang begitu sekolahnya, belajarnya, SMA 1 saya nggak berani. Terus SMA 3 ditawarkan saya nggak berani juga, SMA 4 juga saya takut. Akhirnya saya memilih SMA 16 Jakarta Barat, SMA terbagusnya terbaik Jakarta Barat. Itu pun saya masih ketinggalan 6 bulan, tidak bisa ngikutin apa-apa. Nah, sebenarnya awalnya minder, tapi ada suatu proses berbalik semangat saya. Saya bilang, saya sudah disekolahkan orang tua saya di Jakarta. Biayanya orang tua bukan mudah mencarinya. Saya harus buktikan orang tua saya harus ya menjadi sesuatu. Saya harus ya membanggakan orang tua. Itu yang menjadi tekad saya. Saya akhirnya minta pada orang tua saya biaya untuk saya bisa mengikuti bimbingan tes zaman. Itu tuh masih jarang bimbingan tes. Ya zaman dulu masih bukan di zaman sekarang. Jarang sekali, dan ya cukuplah ya biayanya kalau kita ngetes. Itulah mulai menjadi titik balik saya. Karena saya begitu mengetes, semangat saya, dengan saya makin pede. Ternyata saya mulai bisa mengimbangi teman-teman saya anak Jakarta. Saya buktikan ya, saya bisa lulus masuk FKUI yang waktu itu saya tahu SMA 16 Jakarta itu anak-anak terbaiknya itu nggak ada yang masuk FKUI. Pak Abdalun pernah menjadi mahasiswa teladan di FKUI, kemudian menjadi dokter teladan di Indragiri Hilir ya dok ya, di Riau. Kemudian dokter terbaik 2005 di SPP, sekarang direktur SPP. Apa yang Pak Abdalun lakukan untuk mencapai prestasi ini ya? Ya memang agak beda-beda ininya ya. Kalau mahasiswa teladan itu memang pada saat saya masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, saya itu sering melihat ada kebiasaan di FKUI itu setiap tahun itu ada pemilihan mahasiswa teladan, sekarang namanya mahasiswa berprestasi ya. Itu di mana semua mahasiswa dikumpulkan hadir pada acara tersebut, hari Sabtu biasanya itu melihat bagaimana ada 6 mahasiswa berkompetisi untuk mendapatkan teladan. Saya selalu ikut di situ, selalu ikut dan selalu memperhatikan. Ternyata tanpa saya sadari itu menjadi satu unconscious mind saya, ya terekam dalam otak saya bahwa bagaimana kalau suatu hari saya juga bisa hadir di situ. Dan saya berusaha ya untuk belajar keras, karena terus terang memang waktu itu zaman FKUI kalau kita nggak belajar keras kita drop out itu. Ya kita bisa drop out sekolahnya karena memang keras saingannya.
Ya, jadi memang kita belajar ketat, walaupun mungkin saya tak terbaik ya. Tapi ketika pemilihan saya masuk dalam nominasi. Yeah. Nah, nominasi itulah meyakinkan saya bahwa memang apa yang telah saya lakukan selama ini, belajar keras saya selama mahasiswa itu membuahkan hasil, dan kebetulan masuk nominasi dan saya terpilih menjadi juara 2 teladan gitu. Iya. Karena saya kalah sama berurusan. Iya. Kenapa memilih spesialis jantung? Nah, spesialis jantung ini dulu kan sebenarnya saya tidak berminat dari jantung dulu ya, karena saya setelah selesai saya mengabdi namanya dulu Impres ya, program Impres Institusi Presiden. Saya mengambil Indragiri Hilir. Saya pengen dapat ke Riau, ini Kepulauan Riau adanya. Iya, iya. Tapi karena situasi kondisi penuh, ya saya ditawarkan ke Indragiri Hilir. Masih Riau tapi Indragiri Hilir. Indragiri ini kalau dari Batam ini kira-kira 6 jam ya. Iya. Ke Tembilan. Nah, saya waktu itu di sana saya mengabdi. Saya sebenarnya orang bilang saya mau ngambil dokter bedah. Kenapa? Saya waktu masih dokter umum saya udah bisa operasi, Pak Sokrates. Saya bisa operasi belah perut orang, saya bisa operasi belah tulang orang, amputasi. Ya, itu karena keberanian saya. Waktu saya mahasiswa memang saya sering ikut operasi. Ya, waktu kita lagi di bagian bedah itu kita operasi tiap malam. Itu diundang disuruh sama konsulennya ikut operasi. Nah, waktu saya operasi saya selalu belajar melihat. Jadi melihat itu belajar, tidak harus mengerjakan. Nah, ketika saya dihadapkan pada situasi tidak ada pilihan lain, orang namanya ancaman kematian, di mana waktu saya pengalaman pertama itu ada seorang bapak-bapak orang kebun, kerja di kebun, perutnya tertusuk kayu karena dia petani, dia orang kebun. Ketika dia naik ke pohon itu dia jatuh, kemudian ada pohon yang tadi dipotong dia itu tajam nancap ke tunggul itu. Nah, itu berdarah. Itulah pertama kali saya melakukan operasi di mana anestesinya tidak ada spesial anestesi, masih penataan anestesi, ya baru selesai pendidikan lagi. Iya, dan dengan alat yang terbatas. Jadi kita bilang jungle medicine lah ini ya. Iya. Kita bilang masih jungle medicine. Alhamdulillah selamat ya. Itu meyakinkan saya bahwa saya dilakukan. Nah, orang kira saya menjadi dokter spesialis bedah. Ternyata tidak, saya berbalik. Justru saya tidak masuk bedah gara-gara saya diberikan pencerahan oleh kepala dinas kesehatan saya. Ingat ya, dia banyak baca buku. Nah, waktu itu yang membuat saya tertarik, dia menyampaikan kepada saya tentang seorang futurolog namanya Alvin Toffler, mengatakan tentang bagaimana abad 21. Ya, bagaimana apa yang akan terjadi abad 21. Termasuklah ilmu kardiologi, ilmu kedokteran. Dia bilang kalau Anda ingin nanti jadi spesialis, jangan pilih spesialis yang sudah settle sekarang. Anda lihat nanti tahun abad 21 nanti spesialis mana yang akan dibutuhkan dan akan ramai, dan itu menjadi penyakit yang paling banyak. Nah, dia menyampaikan salah satunya penyakit yang berhubungan dengan masalah yang bersifat masalah geriatrik, masalah penyakit degeneratif dia bilang. Bukan geriatrik, penyakit degeneratif. Itu penyakit jantung. Ya, tapi dokter juga orang pertama yang memasang ring jantung di Batam. Bisa ceritakan itu, Dok? Ya. Seperti apa ya? Jadi saya termasuk lama ya. Dari mulai saya datang tahun 2000, saya baru mulai sekolah intervensi subspesialis itu saya tahun 2011. Jadi kira 11 tahun ya. Sampai guru saya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, waktu dia datang dia bilang, Afdalun, kamu ini adventurer dia. Jadi saya lihat kamu mau ngapain kamu ke Batam? Tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apa. Kamu datang sini, kamu dokter adventurer, dia dokter yang petualang. Iya. Tapi sekarang kamu telah hasil, kamu telah membangun ilmu jantung, ilmu kardiologi masa kini sudah ada di Batam. Nah, selesai pendidikan, waktu itu saya tawarkan di Rumah Sakit Batam, belum ada tanggapan respon untuk mengadakan alat tersebut. Rumah Sakit swasta, ya Rumah Sakit swasta sini yang mengantisipasi itu langsung merespon, dan itulah saya bisa memulai melakukan pertama kali pemasangan ring. Pasien saya pasien pribadi lagi, pasien yang pribadi, dan dia mau saya pasang. Untuk meyakinkan orang kan susah itu. Iya. Bener gak ini, bener kan dia?
Dan alhamdulillah dia mau kita lakukan pemasangan 2 ring sekali itu. Alhamdulillah orang itu sama saya ada. Dok, ini kan penyakit jantung ini kan vital ya, mengancam keselamatan dan waktunya singkat sekali gitu. Orang bisa serangan mendadak, kemudian meninggal mendadak gitu. Bagaimana edukasi yang dokter lakukan supaya orang lebih peduli dengan jantungnya? Dulu waktu saya masuk pertama kali di Batam tahun 2000 Oktober, itu orang belum mengenal ilmu jantung. Orang taunya dokter penyakit dalam ya. Jadi ilmu jantung ini ilmu yang saya katakan ada dulu senior saya, tapi kelihatannya orang belum mengenal. Ya masih samar-samar. Yang pertama kali mengajarkan perawat itu bisa menolong kekuatan jantung saya. Yang benar gimana? Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika orang tiba-tiba mendadak serangan jantung? Ya, kalau kita berhadapan orang berhenti jantung mendadak, kalau di rumah sakit gampang kan? Kita bisa cek semua tahu ini si jantung koroner. Itu sudah jelas anunya, protapnya, SOP-nya, ya akan diberikan obat apa duluan, kemudian apa yang dilakukan dokter emergensi, ya kemudian dikonsultasikan ke siapa, apa yang dilakukan. Kalau sekarang lebih enak. Kalau dulu kita terbatas sekali modalitas untuk melakukan pertolongan. Waktu saya baru datang tuh belum ada alat-alat untuk menegakkan dia sampai penyakit jantung, tidak ada. Tidak ada treatment, tidak ada echo, USG jantung. Semua saya bangun dengan meyakinkan melalui pimpinan itu bahwa kita butuh itu. Benar nol ilmu jantung di sini. Saya datang, sehingga saya pun tidak melakukan itu. Saya datang, saya lah meyakinkan pimpinan. Ya, waktu itu saya belum punya treatment. Bagaimana saya tahu orang sakit jantung atau tidak? Saudara, sejak Dr. Afdalun Hakim menjadi Direktur SBP, banyak sekali perubahan di rumah sakit ini dengan konsep New Service, New SBP. Apa saja yang sudah berubah? Ayo kita lihat yang dilakukan Pak Afdalun. Dan mengapa Anda harus berobat ke Malaysia dan Singapura kalau Batam punya rumah sakit bagus seperti SPP? Ayo kita ikuti. Ya dok, kita lihat ruang-ruang ininya dok. Oke, jalan ya. Selamat sore. Ini ada Pak Sokrates nih, bosnya Batam Pos. Saya lagi mau lihat kita. Ini Dr. Reza, penyakit dalam. Ya. Kenal Dr. Amransa? Coba saya tahu ya. Ini menantunya. Oh. Nah, ini mana ruangan yang buka Sri? Yang boleh. Jadi kita. Nomor 1, nomor 1. Jadi apa? Keren. Rumah sakit ini dari segi view-nya tidak ada yang terkenalkan di Indonesia, hanya seperti saya boleh kasih tahu. Saya bisa lihat perbandingan dengan KTJ Johor yang jauh dok. Sampai ada orang dari Malaka, orang pantai, masih pantai, dia bilang cantiknya rumah sakitnya. Iya ya. Dia lihat rumah dan view Singapura. Ini kalau dari sisi ilmu medis nih, kalau kita sering memandang yang hijau-hijau ya, kita melepas hormon endorfin namanya. Endorfin itu hormon kebahagiaan, sehingga orang bisa lebih cepat pemulihan sembuhnya kalau dia selalu mengeluarkan hormon endorfin itu. Tapi ada juga yang tidak bahagia di ruangan kayak gini ya dok, mikirin biayanya dok. Ya. View cantik ya. Ini view-nya nggak ada sih bilang orang. Dulu karena kita belum tinggi, kita nggak tahu bagusnya. Atau iya. Cantiknya. Dulu kan kita kan cuma lantai cuma 2, 3, nggak kelihatan apa cuma lihat pohon ya. Setelah kita di atas ini, baru tahu kita di situ ada pemandangan pulau, ada pemandangan. Masih ada kemungkinan tambah lagi nih dok? Bisa saja kalau pimpinan buat situ. Ya. Saya 2 tahun ini benar-benar membangun image rumah sakit ini, citra rumah sakit ini yang nggak gampang ya. Tapi alhamdulillah dengan saya bikin tagline tadi itu, itu membuat satu transformasi, perubahan semangat, spirit,
kemudian perubahan culture, perubahan mindset, itu yang saya bangun dulu supaya karyawan ini sadar bahwa kita berubah. Yang saya takutkan tuh kalau mereka tidak tahu kalau bangunan berubah, gedung berubah, mereka belum berubah. Saya bilang ini yang saya takutkan. Kalau SDM-nya nggak tahu kalau perubahan itu lebih berat. Fasilitas bisa kita perbaiki, alat bisa kita Marketing gimana, Dok? Nah, marketingnya saya perbaiki, sekarang udah bagus. Ini apa ya, Dok? Ini ruang VIP. Oh, Tahu harganya berapa? berapa, Dok? 1,5 juta juga semalam. Wah, Saya ketawa orang Mayapada kesini, dia kaget, dia bilang berapa ini? Apa? 1,5 juta? Iya, ya Sri ya? Iya. Nah, coba. Karena kita pemerintah kalau naikin tinggi. 15 kita di sini, pada di hotel. Iya, ini orang. Maka saya bilang saya mau bikin layanan hotel yang ada rasanya rumah sakit. Jadi dia di hotel dulu, rasa di hotel. Wih, ada ininya lagi. Additional poinnya dia layani dokter gitu. Ini Singapura kan keren. Iya. View-nya sudah given nih. Kasih. Ini beruntungnya. Kita mau bikin green hospital, bisa cocok. Iya. Kalau bisa lihat Singapura, ini sama dengan view-nya rumah Ahmad Tantoso. Oh iya. Menurut Pak Afdalun, berarti sudah sangat siap lah SBP itu menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Insya Allah tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Ya siap, kita harus siap. Mau nggak mau kita siap. Istilahnya mau berubah atau dirubah, itu prinsipnya. Berarti selain rumah sakit nanti akan ada juga kampus di sini. Ya, mungkin kemarin ya. kan hampir jadi itu kan dari Dubai. Tumbai Group itu sudah akan membangun fakultas kedokteran University Hospital Internasionalnya. Cuman karena ada kebentur masalah perizinan belum bisa tembus ya. Kalau ada dia udah siap membangun dan mahasiswanya bukan dari Indonesia. Dari 87 negara. Dia akan bilang bahwa kalau kami bangun, kami yang akan mencari mahasiswanya dari 87 negara siap untuk menjadi mahasiswa di sana. Luar biasa itu. SBP sebagai tempat praktek mereka. Nah, saya juga ingin sampaikan nih, ya, masyarakat tidak harus sakit beneran. Misalnya dia susah tidur, stres, cemas, bisa dirawat di sini. Nanti akan kita kasih dokter spesialis psikiater untuk mendampingi. Artinya bisa konsultasi, bisa sehingga dia tidur nyenyak, plus bisa pagi dia bersepeda, ya keliling-keliling sini, pulang dia check out. Sabtu masuk, Minggu sore pulang. Nah, boleh juga itu ya. Jadi tak mesti penyakit berat, ya kan? Orang pengen saya pengen istirahat deh, ya. Tapi saya pengen dikawal dokter itu kan boleh. Ya, bisa konsultasi. Susah tidur, silakan di sini. Karena seperti kayak hotel, bintang 5. Ya kita udah itu kan masalah satu dan bisa. Super fit. Ruang operasi sana. Oh. Kita punya 6 operating theater. Kita punya bagus. Pokoknya kalau masih kita tuh. Dok, ngomong-ngomong, kenapa ruang operasi itu pakai teater ya? Memang pertunjukan. Istilahnya mereka OT, operating theater. Ya, teater itu apa pertunjukan orang operasi. Iya. Operating kan operasi. Iya. Nah ini ruang cath lab. Cath lab itu kateter jantung. Oh, kateter di sini. Nah, kalau ring sini. Yang mari kita lihat. Ada pasien. Mari kita. Sudah. Sama ya. Oh sini aja. Oh ya. Nah ini di sini kita bisa pasang ring, pasang cincin, pasang batu jantung, darah kaki dibesarin, lebarin kalau penyumbatan, ya. Tidak macam-macam bisa kita lakukan di sini. Iya. Ini alatnya, ini semua high tech semua ini. Iya. Ya, ini kan semua monitor semua.
Dan kita punya itu yang satu ada, yang baru tuh. Oh. Ablasi namanya. Ablasi itu orang yang gangguan listrik jantung, ya. Di mana listrik itu kalau dia tidak diobatin dia bolak-balik nanti datang lagi berdebar lagi, jantungnya 170 kali per menit. Nah, dengan itu kita ablasi, kita matikan sumber yang bikin dia berdebar. Nah, ini udah banyak kita dapat. Iya, iya. Apalagi orang ke Jakarta, orang Singapura juga mahal. Iya, iya. Nanti Jakarta. Orang Jadi, ada di sini dok ya. ini namanya kan. Ini Maroka. Iya, iya. Pas kita masuk kita. Saya ngerti dok. Misalnya dulu ketika saya kecil, kamu mau sirkumsisi, saya ngerti itu. Tapi dari sekian banyak yang Pak Abdul lakukan untuk perubahan itu, yang paling sulit apa? Itu berubah mindset orang. Manusianya tetap ya. Ternyata mindset orang itu. Tapi karena saya konsisten, sudah banyak berubah. Nah. Saya pede banget, dulu saya nggak pede. Bagi Soalnya kan kita lagi sama rumah sakit kan. Ini ada. Iya, kita bikin itu. Putar dulu sama dokter di sini. Ya. Ayo dok. Nih, buka ini. Ini ke Singapura nih. Foto deh. Nah. Ini sistem yang high end. Double slice. Ini yang 128 slice tuh dok. Ini kayak di Belanda rasanya dok. Kita bikin ruang-ruangan yang tidak menyeramkan. Saya diceritain, ponakan saya melahirkan di sini. Wah bagus RSBP gitu, ya. Oh, nah ini log apanya, motonya, no. New SBP, New Spirit, New Service. Nah, ini dulu nggak ada ini. Iya ya. Karena nggak beda ya. Mereka nunggunya lebih nyaman, bawahnya lagi sedang renovasi. Iya ya. Kita ke bawah dengan ruangan Iya. ini dibuat. Iya. Melawannya dua lah kan, melawan berhadapan masalah COVID sendiri masalahnya, untuk memperbaiki manajemen rumah sakit sendiri lagi. Iya. Ini kami bikin ruangan yang baru. Jadi lebih nyaman, mereka di sini aja karena ini lebih aman. Iya iya. Iya. Oh. Ini pun jantung sih. Oh. Buat ini kan. Jangan nyaman. Keren dok. Itu bagus. Ini Pak Ketrates, Pak Tampok. Ya bu. Bagus sekali sekarang SPP ya bu. Terima kasih Pak. Makanya sudah banyak berubah semua. Iya. Nah, bekerja rumah sakit yang bagus kan enak kan? Iya. Iya kan? Kita juga senang bekerjanya, nyaman. Dulu saya kan berobat sama dokter sini SPP kan serem gitu. Ini ruang jantung sini dulu. Ya ini setelah yang dokter lakukan ini tugas saya dok. Tugas saya untuk menginformasikan keluar. Oke ya. Iya dokter. Ya bu. Sekarang ruang tunggu. Kalau pasien umum langganan itu dia kita kasih ruang pakai VIP-nya. Iya iya. Ya orang kan juga pengen ada diferensiasi ya.
Netflix aja kita, Netflix ini aja ada namanya apa? Lounge. Iya, iya, iya. Ekonomi lebih khusus itu. Iya, Beda kita. iya. Ini beda. Kalau yang di depan ya bayar lebih Iya. gitu. Iya. Ini udah lama ya. Sama trauma center. Saya buat trauma center. Kalau konsep Green Hospital itu dari mana itu, Dok? Jadi sudah itu kan kita mendukung konsep dunia. Kalau bisa kita ikut mendukung Iya, iya, iya. yang hijau, yang mengurangi polusi, menghemat energi. Iya, 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 iya. Jadi kita mengikuti tren dunia. Ini yang orang nggak punya ini eskalator di rumah sakit. Iya, iya. Ini Dr. ini direktur yang walk the talk. Dia kerjakan apa yang diucapkan. Jadi dia kan ahli manajemen. Dia bilang, kan saya bilang gini, ini adalah direktur yang walk the talk. Dia kerjakan apa yang diucapkan. Jadi dia kan ahli manajemen dia. Iya. Dia bilang, kan saya selalu gini ya, ini adalah direktur yang walk the talk. Dia kerjakan apa yang dia omongin. Banyak orang tidak mengerjakan apa yang dia omongin. Itu aja dia bilang selesai. Apa saya dalam memikir apa sih walk the talk? Dia harus menjadi role model. Dia harus berubah dulu. Dia harus memberikan juga. Artinya mungkin gini, Dok ya. Tidak ada karyawan yang jelek. Yang ada adalah direktur yang buruk. Ya. Dia bisa memberikan kan direktur itu kan dia harus menjadi motivator. Ya. Menjadi inspirator, menjadi direktor, mengarahkan, Ya, dia ya. menjadi inspirasi orang. Iya, iya. Dia harus bisa memotivasi orang nggak berhasil. Iya, iya. Itu ada ilmunya. Dale Carnegie, how to mempengaruhi orang. Iya, iya. Iya. Luar biasa. Saudara, inilah obrolan panjang saya dengan Dr. Dalun, Direktur SPP. Dan bagi Anda yang sudah lama tidak pernah datang ke sini, datanglah ke sini dan saksikan perubahan yang terjadi di rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan warga Batam dan Kepulauan Riau dan mungkin Indonesia. Sampai ketemu lagi di Socrates Talk berikutnya.